Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nepa Yulela Putri. Baiklah, saya akan memaparkan materi dengan pokok bahasan, yaitu fundamental suatu sistem informasi bisnis, dan subpokok bahasannya yaitu yang pertama tipe sistem informasi bisnis, kedua arsitektur sistem informasi bisnis. 6.1 Tipe sistem informasi bisnis berdasarkan jumlah pelaku dalam organisasi. Sistem informasi bisnis terdiri dari 3, yakni sistem informasi personal, sistem informasi kelompok, dan sistem informasi perusahaan. Dalam bagian ini kita akan menjelaskan kategori-kategori spesifik dari sistem yang melayani tiap level organisasi. Sedangkan dalam sistem informasi berdasarkan fungsionalitas bisnis dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu yang pertama sistem informasi akuntansi, kedua sistem informasi keuangan, ketiga sistem informasi manufaktur, keempat sistem informasi pemasaran, dan yang kelima sistem informasi sumber daya manusia. Kumpulan dari sistem informasi di atas disebut sistem informasi manajemen, yaitu suatu sistem informasi yang menghasilkan keluaran output dengan menggunakan masukan input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan manajemen. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dihindari oleh setiap perusahaan yang ingin menempatkan dirinya pada suatu posisi di depan dalam dunia industri. Adapun tujuan sistem informasi berdasarkan fungsionalitas bisnis adalah yaitu yang pertama menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lainnya yang diinginkan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi yang untuk pengambilan keputusan. 6.1.1 Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Akuntansi sendiri sebenarnya sistem informasi akuntansi atau SIA merupakan suatu kerangka pengkoordinasian sumber daya data, materialis, equipment, supplier, personal, dan funds untuk mengkonversi input berupa data ekonomik menjadi keluaran berupa informasi keuangan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan suatu entitas dan menyediakan informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh SIA dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama informasi akuntansi keuangan, informasi yang berbentuk laporan keuangan yang ditunjukkan pada pihak eksternal. Yang kedua, informasi akuntansi manajemen, informasi yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan transaksi, memungkinkan perusahaan melakukan operasi, menyelenggarakan arsip dan data dan catatan yang up to date, dan mencerminkan aktivitas organisasi. Transaksi akuntansi merupakan transaksi pertukaran yang mempunyai nilai ekonomis. Tipe transaksi dasar adalah yang pertama, yaitu penjualan produk atau jasa, pembelian bahan baku, barang, dagangan, jasa, dan aset tetap dari supplier, penerimaan kas, pengeluaran kas pada supplier, pengeluaran kas gaji karyawan. Tujuan sistem informasi akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh aktivitas yang disebut pemrosesan informasi. 6.1.2 Sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan. Informasi yang diberikan disajikan dalam bentuk laporan khusus, laporan periodik, dan hasil dari simulasi matematika, saran dari sistem pakar dan komunikasi elektronik. Peran sistem khususnya di kota-kota besar yang tidak menggunakan uang tunai dalam transaksi pembayaran tetapi telah memanfaatkan layanan perbankan modern. 6.1.3
Sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Sistem ini digunakan untuk mendukung produk 6.1.4. Sistem informasi pemasaran. Jika didefinisikan dalam arti luas, sistem informasi pemasaran adalah kegiatan pemrosesan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkup dan yang dinamis melalui pencipta, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. 6.1.5. Sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan sebuah bentuk interaksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dan teknologi informasi. Sistem ini menggabungkan MSDM sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas MSDM seperti dalam halnya perencanaan, menyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau ERP. 6.2. Arsitektur sistem informasi bisnis. Dalam KBBI, arsitektur berarti dua pengertian. Yang pertama yaitu seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan atau jembatan dan sebagainya. Dua metode dan gaya rancangan suatu konstruksi bangunan, sehingga dalam bab ini akan dibahas apa saja menjadi pendukung dalam pembangunan sistem informasi bisnis. 6.2.1. Konsep dasar sistem informasi bisnis atau teknologi informasi. Istilah TI atau teknologi informasi atau IT, Information Technology, yang populer saat ini adalah bagian dari mata rantai panjang dari perkembangan istilah dalam dunia sistem informasi atau istilah IS, Information System. Istilah TI memang lebih berujuk pada teknologi yang digunakan dalam menyampaikan maupun merupakan bagian dari sistem informasi itu sendiri. Sistem informasi bisnis yaitu kumpulan dari berbagai informasi yang memiliki kesatuan antara satu sama lain yang ditunjuk untuk kepentingan bisnis. Dalam mendukung penyampaian suatu informasi, maka dimanfaatkanlah teknologi informasi yang menggunakan teknologi komputer sebagai media utama dalam penyampaian informasi. 6.2. Aturan dasar SI pada bisnis. A. Aturan vital. Ada 3 aturan vital dalam sistem informasi bisnis untuk perusahaan bisnis, yaitu yang pertama, dukungan terhadap proses dan operasi bisnis. Kedua, dukungan terhadap pengambilan keputusan oleh pegawai dan manajer. Ketiga, dukungan terhadap strategi untuk keunggulan bersaing. B. Tren yang dominan dalam sistem informasi yaitu yang pertama, inisiatif dalam penanggung jawab tidak lagi dilakukan oleh CEO sendiri tapi juga oleh executive board. Kedua, pergeseran peran IS departemen dari berbagai application delivery menjadi sistem integration dan pengembangan infrastruktur. Ketiga, perkembangan internet dan internet menghasilkan worldwide connectivity dan memungkinkan adanya common user interface untuk semua sistem perlunya sistem integration. Perkembangan integrasi dalam sistem suatu organisasi tidak bersamaan dengan dan hambatannya teknologi dapat diatasi oleh berbagai alat bantu. 6.3. Aturan e-bisnis pada bisnis. Dalam e-bisnis adalah berbagai aturan dalamnya, yakni pertama, komunikasi, komersial atau perdagangan. Ketiga, proses bisnis. Keempat, layanan. Kelima, learning. 6, kolaborasi. Ketujuh, komunitas. Yang
komunitas. Perspektif di atas merupakan dasar dari konsep e-bisnis yang bisa dikembangkan secara interpret dengan mempertimbangkan kondisi saat ini untuk pengembangan di masa depan. Keuntungan dalam menyiapkan kebijakan e-bisnis saat ini adalah kita bisa belajar dari kesalahan model bisnis yang terjadi di era tahun 2000 di mana banyak perusahaan .com mengalami kebangkrutan sehingga berdampak pada menurunnya ekonomi global pada saat ini. 6.4 Sumber daya sistem informasi bisnis. Sumber daya sistem informasi bisnis merupakan sebuah subsistem pembangunan dalam pembangunan sistem informasi bisnis. Sistem informasi bisnis secara umum memiliki banyak sumber daya pendukung, tetapi secara mendasar ada 5 sumber daya sistem informasi bisnis, antaranya yaitu yang pertama sumber daya manusia, kedua sumber daya hardware, yang ketiga sumber daya software, yang keempat sumber daya data, yang kelima sumber daya jaringan. 6.5 Aktivitas sistem informasi bisnis. Dalam sistem informasi bisnis terdapat beberapa aktivitas dalamnya, yaitu pertama input sumber daya data, kedua pemrosesan data menjadi informasi, ketiga output produk informasi menghasilkan laporan dan tampilan mengenai kinerja penjualan, keempat penyimpanan sumber daya data, kelima pengendalian kinerja sistem. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.